Halo Mina, pecinta anime Nobles, anime romantis, anime overpower, dan anime terupdate lainnya. Sebelumnya Anime di TV ngucapin terima kasih kepada para fan anime di TV yang sangat memperhatikan anime di TV dengan mengkritik video di channel Anime di TV. Tanpa ada kalian, anime di TV tidak akan bisa memperbaiki kualitas video ini menjadi lebih baik lagi. Sudah anime di TV rubah ya untuk kualitas suara dan gambarnya. Jika masih ada kekurangan, jangan ragu buat mengkritik anime di TV. Kali ini anime di TV akan membahas mengenai cerita tentang siapa saja lawan dari Chadis Etramadi Raziel atau bisa dibilang dengan Sang Nobles. Dan sebelum anime di TV membahas video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video di channel ini. Karena anime di TV buat video hampir lebih dari 4 hari ya, dan butuh perjuangan yang sangat panjang karena kritikan kalian. Jadi bantu anime di TV dengan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis dan juga membantu untuk mendukung anime di TV berkarya lebih baik lagi untuk pembuatan video. Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini, yaitu siapa saja lawan Chadis Etramadi Raziel. Bagi yang belum mengetahui tentang siapa itu Chadis Etramadi Raziel atau bisa disebut dengan Sang Nobles, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Di video sebelumnya juga sudah anime di TV jelaskan dengan detail pada videonya mengenai siapa itu Chadis Etramadi Raziel dan Erga Genesis de Rascrea. Tanpa membuang-buang waktu kalian yang mau belajar, berkencan, dan bekerja, kalian bisa lihat pada gambar. Kalau belum jelas dengan gambar kualitas terbaik, kalian cari aja sendiri di Google ya. Ada banyak gambar mengenai lawan dari Chadis Etramadi Raziel. Lawan dari Chadis Etramadi Raziel adalah yang pertama melawan M24. Kemudian yang kedua, Chadis Etramadi Raziel melawan Jake. Yang ketiga, Chadis Etramadi Raziel melawan Krans. Yang keempat, Chadis Etramadi Raziel melawan Tetua Union yang ke-12. Yang kelima, Chadis Etramadi Raziel melawan Roster. Yang keenam, Chadis Etramadi Raziel melawan Urokai Alpine. Yang ketujuh, Chadis Etramadi Raziel melawan Sarga Siriana. Yang kedelapan, Chadis Etramadi Raziel melawan Roctis Cravai. Yang kesembilan, Chadis Etramadi Raziel melawan Lagus Tradio. Yang ke-10, Chadis Etramadi Raziel melawan Erga Genesis de Rascrea. Yang ke-11, Chadis Etramadi Raziel melawan Frankenstein. Yang terakhir, Chadis Etramadi Raziel melawan Titan. Kita mulai pembahasan kali ini dari lawan pertama, Chadis Etramadi Raziel atau bisa dibilang dengan Sang Nobles melawan M24. M24 di sini merupakan salah satu manusia yang selamat dari 100 manusia yang diuji cobakan oleh Dr. Cromwell atau Tetua Union yang ke-13. Jadi bisa dibilang di sini bahwa M24 merupakan manusia buatan yang dibuat oleh Dr. Cromwell. Cerita singkatnya di sini bahwa M21 dan M24 menculik Yuna atau murid dari sekolah Yeran yang dibuat oleh Franky sendiri, dan M24 berencana untuk membunuh Yuna. Hal tersebut didengar dan diketahui oleh Franky dan Raziel. Kemudian mereka berdua di sini pergi untuk menyelamatkan Yuna. Selanjutnya mereka berdua sampai di lokasi di tempat Yuna diculik, dan secara langsung seperti biasanya Franky mulai memperlihatkan aura iblisnya yang jahat untuk memprovokasi pertarungan. Dan terjadilah pertarungan di sini antara mereka. Franky sendiri melawan M21 dan Raziel melawan M24. Ketika M24 mengarahkan pukulan ke arah Raziel, M24 mengira bahwa Raziel berhasil dipukul oleh dirinya sendiri. Tetapi ketika M24 melihat secara langsung, ternyata Raziel di sini hanya menahan serangan M24 dengan santai dan tenang. Di sini kemudian Raziel menyuruh M24 untuk berlutut, dan secara tidak langsung M24 berlutut di hadapan Raziel. Kemudian pertarungan berakhir tanpa perlawanan yang sengit dari M24. Dan Raziel Franky di sini menyuruh M21 dan M24 untuk meninggalkan anak-anak tersebut sendirian. Selanjutnya di sini yang kedua, yaitu Chadis Etramadi Raziel melawan Jake. Jake juga merupakan manusia buatan yang dibuat oleh Dr. Cromwell. Tetapi di sini di awal diceritakan bahwa Jack lebih kuat dari M24 karena dia juga bisa berubah menjadi monster. Ada dua manusia buatan yang datang pada tempat Raziel, yaitu Jack dan Mary. Mereka berdua di sini juga menculik anak-anak atau murid dari sekolah Yeran.
Franky mengetahui hal tersebut dan langsung pergi ke tempat anak-anak berada bersama dengan Razel. Di sini diceritakan bahwa sebelum Franky melawan Mary, Razel memberikan izin untuk menggunakan kekuatannya karena Razel melihat musuhnya bukan musuh biasa. Sontak tanpa buang-buang waktu, si Franky langsung mengeluarkan kekuatannya dan berhasil mengalahkan Mary dengan mudah. Kemudian Razel dan M21 pergi ke tempat anak-anak dan bertemu dengan Jack. Ternyata Jack di sini sudah mengalahkan M24 dan seketika itu M21 langsung marah dan menyerang Jack, tetapi Jack dengan mudah mengalahkan M21. Kemudian saat Jack melihat Razel dan ingin memukulnya, seperti biasa ya Mina-chan, Razel di sini mengatakan berlutut. Sontak Jack langsung berlutut di hadapan Razel. M21 terkejut melihat Jack berlutut di depan Razel dan kemudian Jack langsung berubah menjadi monster dan ketika Jack memukul Razel, malah tangannya yang patah dan Jack terlempar sampai tembok di gedung tersebut retak. Dengan mudah juga di sini Razel berhasil mengalahkan Jack. Selanjutnya di sini Chadis Etrama de Razel melawan Kranz. Ini sudah diceritakan pada anime di episode ke-6 ya Mina-chan. Kranz di sini juga merupakan manusia buatan yang dibuat oleh Dr. Cromwell dan mempunyai organisasi yang disebut dengan DA5. Untuk organisasi DA5, anime di TV juga sudah membahas pada video sebelumnya. Silahkan ditonton ya. Di sini cerita bahwa murid dari Yeran diculik oleh anggota dari DA5. Mereka diculik karena mereka terlibat dengan M21. Organisasi mengira bahwa anak-anak tersebut merupakan komplotan atau teman dari M21 termasuk Regis sendiri. Singkat cerita di sini Sarah merasakan hawa Regis menghilang dan dia melaporkannya kepada Franky dan Razel. Mereka kemudian pergi ke tempat anak-anak tersebut ditahan dan Kranz bertarung dengan Razel. Seperti biasa di sini Mina-chan, Nobles mengatakan berlutut dan Kranz langsung berlutut di hadapan Razel. Regis yang merupakan bangsawan terkejut melihat Kranz dengan mudahnya berlutut di hadapan Razel. Kemudian Kranz di sini mengambil kekuatan Zack untuk membunuhnya dan secara tidak langsung Kranz dapat kekuatan yang bisa membuatnya menjadi lebih kuat dan berubah menjadi monster. Ya tetap saja sih Kranz tidak bisa memukul Razel. Bahkan menyentuhnya pun tidak bisa dan di sini Nobles mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu Blood Veil. Blood Veil merupakan teknik yang digunakan oleh penguasa darah. Regis juga tersebut melihat kekuatan Razel, tetapi Regis tidak tahu siapa Razel sebenarnya. Akhirnya di sini Razel berhasil mengalahkan Kranz dan membunuhnya. Selanjutnya pertarungan antara Chadis Etrama de Razel dengan Tetua Union yang ke-12. Tetua Union yang ke-12 merupakan manusia buatan yang membuat perjanjian dengan bangsawan Krafai. Dia juga merupakan manusia buatan dan Tetua Union ke-12 datang langsung ke Korea untuk menghancurkan KSA. Jadi KSA di sini merupakan Korean Government Agency yang merupakan agen dari Union. Tetua Union ke-12 ini langsung menempatkan Korea Selatan sebagai kendali penuh dari Union. Dan ternyata KSA di sini juga melakukan penelitian secara diam-diam dan membuat manusia buatan. Sayangnya saat datang langsung ke Korea Selatan malah bertemu dengan Nobles dan Franky. Cerita singkatnya begini, Mina-chan. Ketika Tetua Union ke-12 bertarung dengan Franky dan berubah menjadi monster dan dia ingin kabur karena dia dikelilingi oleh RK5, dia melihat Razel sendirian dan pergi ke tempat Razel dengan cepat, kemudian menjadikan Razel sebagai sandera. Gue sempat ketawa sih bacanya. Ternyata Tetua Union yang ke-12 salah nyari Chandra ya Mina-chan. Malah makhluk overpower yang dijadikan sandera sama Tetua Union yang ke-12. Ya Razel langsung mengeluarkan Blood Veil-nya dan langsung menghabisi Tetua Union yang ke-12. Kemudian Chadis Etrama de Razel melawan Roster. Roster di sini merupakan Tetua Union yang ke-10. Dia juga merupakan manusia buatan dan bisa berubah menjadi monster badak. Ketika Tetua Union ke-10 datang langsung ke Korea Selatan, ingin melihat langsung kejadian yang dialami oleh Tetua Union yang ke-12, kenapa bisa dikalahkan oleh makhluk yang tidak dikenal. Karena kesombongan Tetua Union yang ke-10 di sini,
Sebelumnya Tetua Union yang ke-10 bertarung dengan Sera dengan seimbang, dan Sera hampir dikalahkan oleh Tetua Union yang ke-10. Dan lagi-lagi di sini Tetua Union yang ke-10 bertemu dengan Razel atau bisa dibilang dengan sang Nobles. Tetua Union yang ke-10 mengira bisa mengalahkan Nobles dengan mudah, tetapi ternyata malah dia yang dikalahkan oleh Nobles dengan menggunakan Blood Veil-nya. Kemudian selanjutnya di sini Chadis Etramadi Razel melawan Uruk-hai Aquain dan Sarga Syriana. Uruk-hai Aquain dan Sarga Syriana merupakan kepala keluarga bangsawan Lukedonia. Kalau kalian belum mengetahui tentang siapa saja keluarga bangsawan Lukedonia, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Uruk-hai Aquain dan Sarga Syriana merupakan dua orang pengkhianat dari bangsawan Lukedonia dan bergabung dengan Union. Uruk-hai sebagai Tetua Union yang ke-6 dan Sarga Syriana sebagai Tetua Union yang ke-7. Mereka berdua bergabung dengan Union karena menghindari untuk tidur selamanya bersama Lot terdahulu dan menginginkan kekuatan yang hebat. Di sini mereka datang ke tempat Nobles atau Korea Selatan untuk melihat bangsawan yang berhasil mengalahkan Tetua Union yang sebelumnya, dan ternyata lawan mereka adalah sang Nobles atau bisa dibilang dengan hakim yang menghukum para kepala keluarga yang tidak menaati peraturan di Lukedonia. Pertarungan mereka di sini sangat seru karena Nobles di sini melawan dua sekaligus kepala keluarga dengan kekuatan yang luar biasa. Uruk-hai dengan soul weapon-nya yang berbentuk seperti tongkat dan Sarga Syriana yang menggunakan soul weapon-nya dengan berbentuk seperti rantai, di ujungnya terdapat pisau yang tajam. Dan karena melawan kepala keluarga, di sini Razel atau Nobles mengerahkan banyak kekuatan Blood Veil-nya untuk melawan mereka. Akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh Razel dan menghukum mereka untuk tidur selamanya. Nah, selanjutnya di sini pertarungan Nobles dengan Roktis Kravai. Cerita awalnya Razel bertarung dengan Roktis Kravai di sini karena anak dari Roktis Kravai di sini yaitu Ignis Kravai bertarung dengan Sera dan berhasil mengalahkan Sera. Kemudian Sera dibawa ke markas mereka untuk digunakan manusia percobaan penelitian. Untungnya Franky dan Razel mengetahui hal tersebut dan langsung menuju ke lokasi atau tempat tinggal dari Roktis Kravai. Pada saat pertempuran mereka, Nobles sempat berbicara dengan Roktis bahwa Roktis berkhianat terhadap Lot terdahulu karena melindungi anaknya Ignis dari pelanggaran yang dibuatnya di Lukedonia. Roktis di sini merupakan kepala keluarga bangsawan yang juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga menggunakan soul weapon seperti cambuk untuk melawan Razel. Dalam pertarungan terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Razel dan Roktis. Dan Razel pun di sini berhasil mengalahkan Roktis Kravai dan memberi hukuman terhadap Roktis untuk tidur selamanya. Kemudian Chadis Etramadi Razel melawan Lagus Tradio. Lagus Tradio merupakan kepala keluarga yang berkhianat terhadap bangsawan dan Lot terdahulu. Dengan penampilannya yang sangat menyeramkan, dia memiliki kekuatan yang sangat hebat, hampir sama dengan Blood Veil-nya Razel. Dan dia mempunyai Bloodstone untuk memperkuat kekuatannya dengan cara menyerap kekuatan teman-temannya. Di sini Lagus merupakan penyerangan ke Lukedonia bersama kepala keluarga yang lain. Salah satunya adalah Edian yang dulunya merupakan teman baik dari Nobles, atau Edian mempunyai perasaan terhadap Nobles. Saat penyerangan Lukedonia, Lagus Tradio bersekongkol bersama manusia serigala dan berhasil mengalahkan beberapa kepala keluarga. Untungnya Franky dan Razel tepat waktu datang ke Lukedonia. Razel atau Nobles hampir dikalahkan oleh Lagus Tradio karena di sini Razel sudah begitu banyak menggunakan kekuatannya sehingga kekuatannya melemah pada saat bertarung dengan Lagus Tradio. Razel di sini hampir dibunuh oleh Lagus Tradio dan secara langsung serangan Lagus ditahan oleh kepala keluarga Edian. Sebelumnya Edian merupakan anggota dari kelompok Lagus dalam penyerangan Lukedonia atau bisa dibilang dengan pengkhianat. Tetapi Edian di sini sadar terhadap semua perbuatan yang telah dia lakukan karena memberikan Bloodstone terhadap kakaknya Razel dan membuat Razel bertarung dan membunuh kakaknya sendiri. Itu dimulai dari Edian, dan atas perbuatannya itu Edian mengorbankan diri untuk menyelamatkan Razel. Ketika Razel diserang oleh Lagus Tradio, di sini Lagus Tradio berhasil dikalahkan oleh Razel karena dibantu oleh anak Lagus sendiri, yaitu Claudia Tradio.
yang menghancurkan pusat dari kekuatan Bloodstone sehingga kekuatan Lagus Radio melemah dan Razel berhasil mengalahkan Lagus Radio. Selanjutnya pertarungan Razel dengan Lord Erga Kinesis di Raskrea. Erga Kinesis di Raskrea merupakan Lord yang sekarang. Mereka berdua sempat bertarung di Lukedonia karena Erga menganggap Razel atau berpikir bahwa Razel adalah seorang pengkhianat. Ketika Razel datang ke Lukedonia untuk menyelamatkan Gejutel dari tuduhan pengkhianatan oleh Lord Erga di sini kemudian bertarung dan menyerang Razel. Tetapi serangan Lord Erga di sini berhasil ditahan oleh Razel. Bahkan semua serangan Erga berhasil ditahan oleh Razel, dan Razel di sini tidak menyerang Lord Erga karena Razel mencintai Lord Erga. Bukan ya Mina-chan, bukan mencintai Lord Erga, bercanda ya. Jadi di sini karena Razel di sini hanya mencari kebenaran tentang Ragnarok yang diberikan kepada oleh Lord terdahulu. Dan akhirnya Lord Erga sadar karena sudah diberikan penjelasan langsung oleh roh ayahnya, dan setelah mengetahui kebenaran Razel pun kembali ke tempat manusia. Selanjutnya pertarungan antara Chadis Etrama de Razel dengan Frankenstein. Frankie merupakan pelayan dari Razel. Sebelum menjadi pelayan, Frankie merupakan ilmuwan yang haus akan kekuatan. Cerita mereka pernah bertarung saat Frankie berlatih tanding dengan kepala keluarga Uruk-hai Aufan. Uruk-hai membuat Frankie marah dan kehilangan kesadarannya. Frankie berhasil dimakan oleh iblis Darkspear, yaitu soul weaponnya sendiri. Seketika itu Lord dan Razel datang untuk menghentikan pertarungan tersebut, dan Lord menyerahkan keputusannya kepada Razel. Akhirnya Razel berdiri di depan Frankie dan berhadapan dengan Frankie, meskipun di sini Razel tidak terlalu berambisi untuk menyerang Frankie. Tetapi Frankie di sini berhasil melukai Razel, dan Razel pun sampai menggunakan banyak kekuatan Blood Veil-nya untuk menahan serangan Frankie. Kemudian di sini keputusan Razel yaitu menyelamatkan Frankie dengan membuat perjanjian dengan Frankie, yaitu Razel membelenggu kekuatan Frankie. Frankie menggunakan kekuatannya atas persetujuan dari Razel, dan Frankie menjadi pelayan Razel untuk selamanya. Selanjutnya pertarungan antara Chadis Etrama de Razel atau Nobles dengan Lord Muzaka. Muzaka merupakan manusia serigala yang merupakan teman dari Razel sendiri. Penjelasannya dan anggota manusia serigala bisa dilihat pada video sebelumnya. Pada anime Awakeningnya diperlihatkan pertarungan antara Lord Muzaka dan Razel. Mereka bertarung dikarenakan Muzaka ingin menghancurkan manusia dan dihadang oleh Razel sendiri. Dalam pertarungan yang sengit, Muzaka berhasil dikalahkan oleh Razel, dan Razel mengalami cedera parah sehingga menyebabkan dirinya tertidur 820 tahun yang lalu. Yang terakhir yaitu Razel melawan Titan yang dibuat oleh Ignis Grafai. Di sini Razel berhasil mengalahkan Titan yang dibuat oleh Ignis Grafai. Titan tersebut sangat kuat dan mempunyai kekuatan menyembuhkan diri dengan cepat. Razel sempat kesulitan mengalahkan Titan, tetapi dan akhirnya dia berhasil mengalahkan Titan dengan seluruh kekuatannya. Selanjutnya anime di TV di sini akan memberikan bonus pembahasan, yaitu Razel melawan nuklir. Razel berhasil menghentikan nuklir yang akan menghancurkan manusia, dan di sini Razel pun hancur karena menyelamatkan umat manusia. Tapi di sini ada lanjutannya ya Mina-chan, yaitu chapter 944 dengan judul Epilog. Di sini Razel berhasil hidup lagi, dan Frankenstein sedang melakukan penelitian kenapa tuannya bisa hidup kembali. Sekian pembahasan anime di TV kali ini. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan ya Mina-chan ya. Jadi apabila kalian ingin memberi masukan atau informasi, kalian bisa menaruh hal tersebut pada kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video di channel ini agar channel anime di TV bisa terus berkarya.